Kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama kembali beribadah di hari ini secara online. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk berfokus beribadah dengan sungguh-sungguh. Satu pujian yang mengantarkan kita, Engkaulah segalanya bagiku. Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan, jadilah padaku seturut kehendakmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji kau selalu di hidupku. Ku cinta kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan, jadilah padaku seturut kehendakmu. Ku sembah kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji kau selalu di hidupku. Ku cinta kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Sembah kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji kau selalu di hidupku. Ku cinta kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya bagiku. Selamat hari Minggu jemaat sekalian, kita akan melakukan ibadah ini, kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat hari ini. Sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk melakukan bakti kami, ibadah kami di hadapan-Mu bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini, kiranya Tuhan ampunilah salah kami, dosa kami sepanjang minggu ini dan selama pagi ini. Biarlah apa yang kami boleh lakukan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan sendiri disenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali mengambil saat teduh. Amin.
Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Satu pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar. Dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Bapa kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mau menyanyikan satu pujian, Yesus segalanya bagiku.
terjepit dan tak mampu mencari. Yesus menjamah dan ubahkan hidupku. Yesus memberikan nyanyian baru. Yesus memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk melantunkan kasih setia dan keselamatannya. Biarlah gembira semua orang yang mencari Tuhan. Ingin ku saksikan karya Yesus yang indah. Hanya salib Yesus yang bebaskanku dari dosa. Hanya kuasanya angkat hidupku jadi berharga. Yesus memberikan iman, kasih, dan harapanku. Hanya Yesus Tuhan segalanya bagiku. Hanya salib Yesus, hanya salib Yesus yang bebaskanku dari dosa. Hanya kuasanya angkat hidupku jadi berharga. Yesus memberikan iman, kasih, dan harapanku. Hanya Yesus Tuhan segalanya bagiku. Hanya Yesus Tuhan segalanya bagiku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada satu kesaksian, dan biarlah kesaksian ini memberkati kita semua. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan memungkinkan kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dan kami boleh melalui hari-hari kami Tuhan bersama dengan Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Saat ini kami mau belajar satu bagian firman Tuhan. Kau tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh mengerti. Baik jemaat yang akan mendengarkan, terlebih hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ini sungguh-sungguh datangnya daripada Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari satu bagian firman Tuhan, yaitu surat Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Semua boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Berbunyi demikian. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, tema untuk renungan kita hari ini adalah untung rugi. Manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Selain sandang, pangan, papan, manusia juga ada kebutuhan, yaitu ingin dipuji, ingin dihormati,
ingin dihargai oleh orang lain. Nah saudara, dan tangga untuk mencapai itu semua adalah status sosial. Yang orang identikan itu dengan memiliki uang yang banyak, kedudukan yang tinggi, dikenali oleh banyak orang. Saudara, dalam batas-batas tertentu, dalam batas normal sebenarnya hal-hal demikian tidak masalah. Tidak masalah kita ingin punya uang yang banyak, tidak masalah kita ingin dikenal oleh orang, tidak masalah kita punya kedudukan tinggi kalau dalam batas-batas normal. Namun ketika manusia sudah mulai gila pujian, gila hormat, dan sangat haus akan penghargaan, ini menjadi suatu masalah dan bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi orang itu sendiri. Jadi ketika batasannya itu normal nggak masalah, tapi ketika sudah melampaui batas, ketika manusia sudah haus, sudah gila akan pujian, hormat, ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena itu saudara, tidak heran ada orang yang bisnis dengan tipu sana tipu sini agar dapat uang dengan lebih banyak. Karena itu tidak heran ada orang yang rela menjilat suap sana sini. Untuk apa? Untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ini bukan rahasia, ini adalah sesuatu yang lumrah. Kita mendengar orang itu untuk mendapatkan yang jabatan yang tinggi itu suap sana suap tinggi nih. Karena itu tidak heran klinik kecantikan, klinik kegantengan itu menjamur di mana-mana saudara. Karena apa? Karena ada keinginan orang untuk ingin dipuji. Wah cantik ya, wah ganteng ya. Nah saudara, karena itu medsos bukan lagi menjadi sarana untuk membangun sosial, melainkan menjadi tempat untuk orang narsis yang haus pujian. Di sana tempat-tempat orang menantikan pujian-pujian dari orang lain. Karena itu saudara, manusia selalu menampilkan versi terbaiknya di media sosial. Manusia saling berlomba untuk mencapai itu semua. Dan dengan adanya teknologi dan media sosial, kebutuhan itu semakin hari semakin besar. Kebutuhan ingin mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Sekalipun tidak punya keahlian dan lain sebagainya, saya setidaknya di media sosial adalah dapat like dan lain sebagainya. Karena media sosial seperti memaksa kita untuk menampilkan versi terbaik agar mendapatkan atensi dari orang lain. Nah saudara, karena itu ada ungkapan yang berkata, biar kalah nasi tapi jangan kalah aksi. Artinya biar tidak makan asal tetap tampil gaya. Itu saudara pepatah orang yang ingin menampilkan versi terbaiknya walaupun dia tidak sehebat yang dia tampilkan. Dan saya beberapa hari lalu membaca story Instagram teman saya, seorang ibu muda ya. Dia tulis begini saudara di story-nya. Akhirnya bisa dandan lagi dia bilang. Hal itu dia ungkapkan karena selama ini saudara masa COVID ini dia nggak bisa dandan, nggak bisa pergi kemana, orang mall tutup, dia di rumah aja. Karena saya tahu selama ini saudara, setiap saya lihat story-nya itu dia selalu wah tampil menarik lah, menampilkan sesuatu yang menarik, dandan, pergi ke sana, pergi ke sini, ditaruh di story. Tapi selama COVID itu nggak bisa. Nah kemarin dia mungkin seperti gembira, wah akhirnya bisa dandan lagi. Dandan menjadi sebuah kebutuhan untuk tampil di medsos. Nah saudara, Rasul Paulus adalah orang yang punya status sosial tinggi dalam pemandangan masyarakat Yahudi pada saat itu. Ia memenuhi semua kriteria sebagai seorang yang pantas untuk dipuji, pantas untuk dihormati, pantas untuk dihargai. Coba saudara bisa lihat di ayat 4b tadi dikatakan. Saudara, saya singkat saja, dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia itu disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi. Dan mengenai tindakannya, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dan dikatakan tidak cacat dalam menaati hukum Taurat. Hebat, luar biasa. Mungkin bagi kita saat ini itu semua tidak ada artinya.
Tetapi bagi Paulus dan bagi orang Yahudi pada saat itu, apa yang Paulus daftarkan tadi ada sesuatu yang hebat. Adalah sesuatu yang membanggakan, adalah sesuatu yang patut dipuji dan dihormati oleh banyak orang. Istilahnya saudara, kalau mau sombong, Paulus punya segala hal yang bisa ia sombongkan. Kalau dia mau tinggi hati, dia bisa punya banyak alasan untuk dia bisa tinggi hati. Nah saudara, tapi semua kebanggaan itu, semua prestasi itu, semua pencapaian itu menjadi tidak ada artinya bagi Paulus ketika ia berjumpa dengan Kristus. Ingat ya, semua kebanggaan itu, semua prestasi itu, semua pencapaian itu menjadi tidak berarti bagi Paulus ketika dia berjumpa dengan Kristus. Paulus berkata, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu semuanya itu adalah kebanggaan bagiku, sekarang tidak lagi. Dulu semuanya menguntungkan bagiku, sekarang tidak lagi. Nah saudara, karena apa? Paulus dengan jelas katakan, karena Kristus. Karena pengenalan akan Kristus lebih berharga dari segala hal yang Paulus sebutkan tadi. Nah saudara, Kristus mengubah cara pandang Paulus terhadap apa yang disebut untung dan apa yang disebut rugi. Kristus sudah mengubah orientasi hidup Paulus. Dulu yang ia kejar adalah hal-hal lahiriah. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan dagingnya sendiri. Yang dia kejar hanya berpusat pada dirinya sendiri. Nah saudara, bagi orang yang suka menganiaya, sebut saja misalnya ya psikopat gitu ya. Melihat orang menderita itu adalah kepuasan. Bayangkan saudara, melihat orang menderita adalah kepuasan. Saudara mungkin ingat film Joker ya. Film Joker itu bagaimana dia puas melihat orang lain itu menderita. Dia sepertinya ada kepuasan sendiri melihat orang lain mengalami penganiayaan. Dan itulah yang mungkin dirasakan oleh Paulus sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Ketika dia bisa menganiaya orang Kristen, ketika dia bisa menganiaya murid Kristus, disitulah dia merasa puas dan bangga. Namun ketika dia berjumpa dengan Kristus, semuanya tidak lagi membanggakan bagi Paulus. Kristus sudah mengubah hati Paulus. Dulu ia ingin membuat semua orang jauh daripada Kristus. Sekarang dia ingin membuat semua orang dekat dan berjumpa dan menerima Kristus. Perjumpaan dengan Kristus sudah mengubah hidup Paulus 180 derajat. Bahkan dalam ayat 8 Paulus menganggap semuanya itu atau masa lalunya itu sebagai sampah. Semua itu sampah kata Paulus. Kata sampah dalam bahasa aslinya, kalau saudara bisa baca saudara, dalam bahasa aslinya itu bisa juga diterjemahkan sebagai tinja atau kotoran manusia. Sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang sangat kotor, sesuatu yang sangat memalukan, yang sangat tidak layak untuk dibanggakan. Segala sesuatu yang dulu Paulus banggakan, sekarang dia anggap sebagai kotoran yang menajiskan, kotoran yang memalukan, yang tak pantas lagi dibanggakan. Nah saudara, itu yang Paulus rasakan ketika dia menerima Kristus. Nah saudara, jadi apa sih artinya mengenal dan percaya kepada Kristus? Artinya adalah berubah. Ini kata yang sangat penting. Percaya dan mengenal Kristus. Harus ada perubahan di dalam kehidupan orang itu. Maksudnya perubahan dalam apa saudara? Perubahan dalam segala hal dalam hidup kita. Setiap orang yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya harus ada perubahan. Bukan berubah menjadi Superman, bukan menjadi Batman, bukan menjadi Iron Man, tapi berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Perubahan dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Nah saudara, mungkin dulu kita hanya memikirkan keuntungan diri kita sendiri saja, kenyamanan diri kita saja. Sekarang mulai memikirkan keuntungan dan kenyamanan orang lain juga.
Saya nggak hanya memikirkan diri saya sendiri sekarang. Saya juga memikirkan orang lain yang ada di sekitar saya. Teman saya, keluarga saya, siapapun saudara. Dulu gampang iri hati kalau lihat orang lain lebih hebat daripada kita. Sekarang kita bisa bersyukur sekalipun saya banyak keterbatasan. Saya nggak harus mengukur diri saya dengan orang lain, tidak. Kenapa? Karena setiap orang spesial di mata Tuhan. Saya bisa mensyukuri segala kekurangan dan kelebihan saya. Tidak harus iri dengan orang lain. Dulu senang menyakiti hati orang. Wah, seperti tadi saya katakan, joker itu ya. Senang lihat orang itu disakiti. Sekarang hatinya dipenuhi dengan kasih pada orang lain. Dulu motivasi melayani supaya mencari keuntungan. Nah saudara jangan salah. Banyak orang mencari keuntungan dalam melayani. Untuk mencari pujian dalam melayani. Tetapi sekarang saya melayani karena saya mengasihi Kristus. Jadi nggak masalah saya dipuji orang atau tidak. Saya dihargai orang atau tidak. Karena apa? Karena saya melayani Tuhan saya. Karena saya melayani Kristus. Pujian itu hanya bonus. Kalau orang muji, ya puji Tuhan. Kalau enggak, Tuhan yang memuji kita. Ada banyak contoh dalam Alkitab saudara. Orang-orang yang hidupnya berubah ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Misalnya saja ke-12 murid Kristus. Dari seorang biasa, seorang penjala ikan. Dan ketika mereka bertemu Kristus, mereka menjadi penjala manusia. Mereka berpikir bagaimana membawa orang kepada Kristus. Misalnya saja Sakeus saudara. Seorang pemungut cukai yang suka memeras. Dan suka mengambil keuntungan dari orang lain. Menjadi orang yang sangat murah hati ketika dia berjumpa dengan Kristus. Dan Rasul Paulus dalam ayat yang kita baca ini. Dari seorang penentang Kristus menjadi seorang yang memberitakan tentang Kristus. Dan paling banyak membawa orang kepada Kristus. Dulu dia senang menganiaya orang Kristen. Tapi sekarang dia membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan seorang pelacur saudara. Bisa membawa orang sekampungnya bertobat ketika dia berjumpa dengan Kristus. Mungkin selama ini dia dihina orang karena hidupnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus hidupnya berubah. Dan bahkan dia bisa membawa orang lain untuk percaya kepada Kristus. Lalu bagaimana dengan Yudas? Ini menarik saudara. Bukankah ia mengenal Kristus? Bahkan ia adalah murid Kristus. Yudas mungkin adalah gambaran dari beberapa orang Kristen yang katanya kenal kepada Kristus, yang katanya rajin ke gereja, yang katanya rajin melayani, tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan apapun. Melayani justru karena ingin mencari keuntungan diri sendiri. Karena sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Walaupun dia ikut Kristus lama. Dia ikut Yesus berkeliling di mana-mana untuk mengajar orang. Tetapi dia sendiri tidak berubah. Nah saudara, kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Dia hanya ngikut saja. Tapi tidak bertobat sungguh-sungguh. Sehingga Yudas harus menjadi peringatan buat kita. Bahwa lamanya kita menjadi orang Kristen tidak menjamin pertobatan sejati dalam diri kita. Rajin melayani tidak menjamin kalau yang kita lakukan benar-benar untuk Tuhan. Yudas itu mungkin selama dia ikut Tuhan, dia memikirkan bagaimana saya bisa dapat keuntungan dari ikut Yesus. Yesus banyak penggemarnya, Yesus banyak yang mengikuti. Dan itu membuat Yudas juga merasa diuntungkan. Wah saya ikut orang terkenal nih. Nah saudara, jika tukang tipu masih saja terus menipu, apakah benar dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Jika perampok masih tetap saja merampok, apakah dia sungguh-sungguh bertobat? Jika kita dulu suka bohong dan sampai sekarang kita tetap suka bohong, sungguh-sungguhkah pertobatan kita? Nah saudara, beberapa waktu yang lalu ada channel YouTube yang membahas secara eksklusif tentang pertobatan John Kay. Saudara tahu John Kay? Tahu John Kay? Seorang mantan raja preman di Jakarta. Ia dipenjara karena
banyaknya kasus kejahatan yang dia lakukan. Tetapi singkat cerita di dalam penjara dia itu bertobat, dikatakan bertobat. Dia menjadi rajin baca Alkitab, bahkan dia itu sering khotbah saudara di sesama nafi, di kalangan sesama napi di penjara. Dan ceritanya sampai di situ, tiba-tiba beberapa waktu yang lalu, hari Senin yang lalu tepatnya saudara, saya membaca kabar dia itu ditangkap lagi. Loh, kapan dia bebasnya gitu ya? Saya nggak tahu, soalnya saya nggak pernah baca kabar dia bebas bersyarat. Tiba-tiba saya membaca kabar dia ditangkap lagi. Karena apa? Karena kasus pembunuhan di Grand Lake City di Tangerang. Saya kaget juga baca ini karena waktu itu saya bangga juga ini ya. Ini John Kay bertobat, mantan kepala preman di Jakarta yang paling ditakuti orang saudara, bertobat. Sekarang suka khotbah saudara, rajin baca Alkitab. Tiba-tiba sekarang ditangkap lagi karena kasus pembunuhan. Dan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena memang dia dan anak buahnya yang melakukan. Walaupun itu nanti harus dibuktikan di penjara. Nah saudara, apa artinya? Pertobatannya hanya sementara. Dan bukan tidak mungkin pertobatannya adalah palsu. Tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah saudara, bagaimana dengan hidup kita? Orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan. Yang katanya dari kecil sudah menjadi Kristen. Saya juga dari kecil sudah Kristen. Ya, karena orang tua saya Kristen. Dan saya dari dulu rajin ke gereja, rajin sekolah minggu. Tapi itu semua enggak menjamin saudara. Apa yang berubah dari hidup kita sekarang? Dari yang dulu. Apa yang berbeda dari hidup kita sekarang? Jika tidak ada yang berubah, saya ragu kalau kita itu benar-benar sudah percaya kepada Tuhan. Saudara, percaya kepada Tuhan harus ada bukti perubahannya. Saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan ingin berkata begini saudara. Dengan Tuhan jangan pernah bicara untung rugi. Mengapa? Karena dalam segala hal Tuhan sudah membuat kita untung sebenarnya. Untung kita masih hidup. Untung kita masih bernafas. Untung kita masih cukup makan. Untung kita nggak kena COVID. Dan untung Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kalau mengasihi jangan bicara untung rugi. Katanya mengasihi Tuhan. Loh kok bicara untung rugi dengan Tuhan? Saudara, kalau memberi jangan bicara untung rugi. Yang memberi beri saja. Saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Jangan bicara apa untungnya saya melayani Tuhan. Tuhan memberikan hidup kita. Tuhan memberikan kita nafas kepada kita sampai hari ini. Itu sebuah keuntungan. Kalau melayani jangan bicara untung rugi. Tapi marilah kita berkata seperti kata firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah saudara, Tuhan sudah menolong banyak hidup kita. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati hari-hari. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan kalau ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita, mari kita ubah supaya apa? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan untuk hari ini. Untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan. Supaya hidup kami berubah menjadi semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dan kami tidak hitung-hitungan dengan Tuhan.
karena Tuhan sudah banyak sekali menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini sungguh-sungguh memberkati kami dan menguatkan setiap kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan. Kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, dan saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, suci kuduskan agar boleh layak bagi pekerjaan-Mu, pelayan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati tangan-tangan yang telah memberi dan juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau menyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang
Jemaat sekalian, harap tetap sehat, ya, jaga social distancing, tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan. Harap tetap semangat, karena semangat yang patah itu mengeringkan tulang, dan semangat yang hebat itu akan membuat kita bisa banyak kreativitas dan jalan-jalan terbuka. Dan jangan lupa, tetaplah tersenyum. Dengan tersenyum, separuh masalah kita akan terasa ringan. Mari kita akhiri kebaktian ini, kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat waktu ini. Kami boleh melakukan ibadah kami di hadapan-Mu. Tetap berdoa buat para dokter yang berjuang mengatasi orang-orang sakit dengan berbagai virus yang dekat dan mengancam. Kiranya Tuhan lindungi mereka, tetap semangat, tetap sukacita, dan ada kesehatan daripada Tuhan. Orang-orang yang bertugas di jalanan Tuhan tolong, dan semua orang yang melakukan ekonomi, karena ekonomi juga harus meningkat. Masa new normal ini orang tetap harus cari uang, kiranya Tuhan juga boleh lindungi setiap orang yang berharap sungguh kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berbagai masalah dalam rumah tangga yang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, yang kurang Tuhan cukupkan, dan yang sedang bergumul ya Tuhan, biarlah Tuhan tidak mengabaikan mereka, biarlah Tuhan selalu menampung air mata mereka dan menjawab indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kebesaran Allah Bapa di sorga yang penuh dengan segala kemurahan dan cinta kasih menaungi dan menggendong, menuntun setiap langkah hidup saudara sekalian. Kiranya semangat pantang menyerah, tidak takut kesulitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus tetap menginspirasi hidup kita sekalian. Dan kiranya tangan tuntunan Allah Roh Kudus yang penuh dengan hikmat, pertolongan, dan kekuatan menolong kita sekalian supaya mengikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak pikirkan untung dan rugi, semuanya hanya untuk Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali mengambil saat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.